Alhamdulillah, ini yang harus selalu kita syukur kepada Allah. Sementara kita lihat saudara-saudara kita di tempat yang lain, ya, apakah itu yang paling berat kita lihat tadi itu di Palestina. Kita bantu orang lain, baik di sini maupun di luar, di mana-mana. Sesungguhnya itu adalah kita membantu diri kita sendiri, bukan kita membantu mereka. Yakinlah itu, coba praktekkan, ya. Islam juga kenapa menyuruh kita bersedekah? Orang makin banyak bersedekah, makin banyak Allah berikan hartanya. Kalau mereka mikir untuk diri sendiri, yakinlah bahwa dari banyak syekh-syekh yang kita temui atau pemuda-pemuda yang kita temui, mereka tidak akan bergerak sejengkal pun dari tanah Palestina. Mereka akan membebaskan Palestina sampai akhir hayat, sampai kiamat. Ya, ini sudah sunnatullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat diberikan kepada kita pada hari ini. Nah, jadi mungkin pada hari ini sama-sama bertanya, apa yang akan kita lakukan untuk Palestina? Apakah memang setiap hari kita cuma menonton video-video motivasi, atau setiap hari kita cuma bisa mendengar teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Nah, perjuangan lebih daripada itu, sahabat-sahabat. Kita harus melakukan langkah real. Nah, jadi program kita pada hari ini adalah kapal kemanusiaan untuk Palestina. Jadi tugas kita adalah ikut melayarkan kapal yang berisi 10.000 ton beras. 10.000 ton beras, kalau memang kita ukur dengan pengukur kita yang ada di sini, mungkin tidak akan terukur lagi, banyak sekali berasnya. Jadi yang jadi pertanyaan pada hari ini adalah, apakah ada beras kita yang ikut berlayar ke Palestina? Atau kita cuma melihat kapal itu akan berlayar melalui Selat Malaka? Pasti kalau melalui Selat Malaka, jalur terdekatnya kita lihat dan kita lambaikan tangan pada kapal tersebut, selamat berlayar wahai kapal. Atau memang kita ikut berkontribusi, tapi berisi butiran-butiran beras kita dalam kapal tersebut. Perkenalkan, nama saya Beatrice Dahila Larasati. Saya perwakilan dari SMA Universitas Sudirman. Izin bertanya Bapak, untuk bantuan ini kan dikirim melalui kapal. Kapan ini ya? Kan kita belum bisa pasti ini kapan bakal terkirimnya. Tapi perkiraan, pasti ada rancangan perkiraan. Untuk perkiraan Bapak, kapan terakhir penundukan ini penampungan berasnya gitu Pak? Atau barang-barang apa aja selain beras yang Bapak bisa terima? Selanjutnya yang ingin saya tanyakan satu lagi, apakah ACT, kita kan sudah lihat tuh banyak rumah sakit yang tidak beroperasi lagi. Apakah ACT ada niat itu untuk rumah sakit atau memang sudah ada? Terima kasih Bapak. Jempol untuk siswa kita, ya. Kapan berangkatnya? ACT ini menggalang ini untuk isu besar supaya sebenarnya ini menyadarkan masyarakat. Tapi ACT tetap bekerja di Palestina. Jadi kapan berangkat? Ini dicanangkan tanggal 21 Februari. Berangkat dari Surabaya. Nanti mungkin akan banyak di TV. Tetapi kami kan ini baru mulai, Pak. Ya kan? Jangan berhenti. Tidak ada tutup. Ya, tidak ada tutup. Oh, udah berangkat kapan enggak? Ya, sepanjang tahun kita terus saja ACT. Walaupun misalnya seperti disampaikan tadi, kan baru gimana? Kalau nyawakan lumayan sehari 5 waktu. Allah tidak pernah menyuruh kita bersedekahlah kamu atau berinfaklah kamu untuk ini setahun sekali, enggak. Bersedekahlah kamu sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu mana yang Allah ijabah, mana yang Allah kabulkan. Jadi berangkat kapal tanggal 21, ya. Kalau mau ini ikut kumpul, kalau yang berapa yang terkumpul dikumpulkan saja, tapi jangan di stop. Itu bisa kita susul, ya. Bisa kita susul setelah tanggal 21 tetap kita terima. Apa yang diterima? Kalau pakaian itu sulit kita kirim karena memang mereka tidak butuh pakaian. Ya, saudara-saudara kita di sana kita lihat pakaiannya bagus, ya. Memang karena mereka tutup aurat. Malah pada saat tidur mereka memakai hijab, memakai dengan rapi. Kenapa? Kalau ini jawaban yang perempuan di sana, ya, akhwatnya. Kalau kami lagi tidur di bom, kami
mendalangi dalam kondisi aurat tertutup. Bayangkan, begitulah keimanan saudara-saudara kita di sana. Sampai saat tidur pun diperhitungkan. Nggak ada ini dalam kamar nggak apa-apa, enggak. Mereka ingin kalau tidur mereka syahid lagi tidur, tapi dengan pakaian aurat tertutup. Luar biasa. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini kan rumah sakit banyak berhenti. Ya, apakah ACT ada terpikir untuk bantu? Bukan lagi berpikir. ACT sudah melakukan. Ya, secara rutin itu nggak mungkin kita bilang tunggu ya, nanti kami lagi kumpulkan dari video ini, atau tunggu ya rumah sakit nanti kami kirim, nggak bisa. Lihat tadi di buku penatangan ada yang bermacam-macam, masya Allah. Kita mudah-mudahan jangan kita alami di sini, tapi mari kita bantu. Ya, kalau kita tidak pergi ke sana. Ya, itu jawabannya. ACT sudah melakukan. Ya. Kalau sebelumnya pernah lihat pada saat Masjidil Aqsa itu dilarang masuk, dilarang oleh Israel, nggak boleh umat Islam masuk. Pada saat itu dilakukan perlawanan, ACT langsung juga membuka dapur umum, melayani 10.000 warga di sekitar Masjidil Aqsa untuk memberi makan. Dan tamu-tamu diberikan nasi biryani. Jadi bayangkan 10.000 porsi sehari nasi biryani berapa banyak itu. Dan itu kita berikan supaya mereka kuat. Kira demikian, Hidayat tidak mau nambah. Nah, kalau mungkin yang disampaikan oleh Pak Usaini tadi sudah sangat jelas. Nah, mungkin ini tidak ada hubungan dengan pertanyaan, cuma saya pikir sekalian aja sekaligus closing statement dari saya. Nah, saya tanyakan kepada teman-teman, suratnya sudah masuk ke OSIS kan? Sudah. Guru-guru sudah tahu tidak program kita ini? Nah, ini kita sampaikan yang pertama mungkin kendala-kendala yang akan teman-teman hadapi di sekolah. Nah, guru-guru sudah tahu buat. Nah, jadi dengan hadirnya teman-teman pada hari ini, itu sudah tahu langkah pemerintah. Nah, mungkin kalau guru-guru dulu bertanya, jadi apa yang harus ditahukan? Orang ACT ini maunya kita mau apa di sekolah? Nah, jadi dengan hari ini mungkin terjawab. Silakan koordinasi dengan guru yang pertama. Bahwa sampaikan terus kepada guru-guru bahwa Pak, kita akan melakukan penggalangan dana kepada siswa atau bantuan-bantuan yang lainnya yang akan kita sampaikan melalui MRI Dirun. Nah, MRI Dirun akan menyampaikan kepada aksi cepat tanggap. Nah, jadi itu sudah konkret kan? Kalau ada yang bertanya kan, guru yang bertanya atau siswa yang bertanya di sekolah. Nah, mungkin demikian. Semoga dengan lagu itu bisa menjadi penyemangat kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Marilah kita siswa-siswi yang ada di Beirut bersatu membantu saudara-saudara kita. Takbir! Saya mewakili seluruh OSIS SMK Negeri 1 Biren berterima kasih kepada MRI Masyarakat Perawan Indonesia Kabupaten Biren yang telah mengadakan acara yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini, yang mengajak kami dan memilih kami SMK Negeri 1 Biren dan OSIS sebagai pelaksana acara pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada ACT, Aksi Cepat Tanggap Provinsi Aceh, yang sudah mendukung ataupun sudah hadir ke sini menjumpai ataupun tatap muka dengan kami OSIS SMK Negeri 1 Biren. Kami harapkan acara-acara seperti ini terus dijalankan, terus digerakkan. Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini sudah terlaksana acara sosialisasi kapal kemanusiaan untuk Palestina untuk OSIS se-Kota Juang dan sekitarnya. Pelaksanaan dengan sukses, harapan kita para siswa ini bisa bergerak ke sekolah-sekolah dan bisa menyampaikan pesan ini kepada masyarakat sehingga program kapal kemanusiaan untuk Palestina dari Kabupaten Biren bisa kita galakkan. Kita ikut menyumbangkan sebanyak-banyaknya donasi.